Assalamualaikum, salam berjumpa lagi dengan saya di kegiatan tutorial online mata kuliah manajemen strategik di minggu pertama. Nah, untuk minggu pertama ini topik yang akan kita bahas bersama itu adalah seputar pemahaman dasar mengenai konsep manajemen strategik ya. Oke, sebagai sumber belajar utama teman-teman untuk topik kali ini adalah tentunya mengacu pada bahan ajar BMP Manajemen Strategik khususnya modul 1 dan modul 2 ya. Nah, teman-teman juga bisa akses materi pengayaan yang lain yang sudah disediakan oleh UT di aplikasi e-learning UT ya. Tepatnya di kolom materi inisiasi di menu sesi pertama ini. Dan saya sarankan teman-teman untuk bisa menggali informasi lebih banyak lagi melalui bacaan materi dari sumber lainnya yang relevan ya. Biar teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam lagi terkait topik kita kali ini. Baiklah, melalui video ini saya akan paparkan beberapa capaian pembelajaran apa saja yang diharapkan dari teman-teman setelah mengikuti tutorial materi ini ya. Yang pertama, teman-teman pahami dulu secara basis konsep manajemen strategik sehingga teman-teman mempunyai kompetensi untuk menjelaskan mulai dari apa itu strategi ya. Yang konteks awalnya berasal dari literatur perang dalam dunia militer ya, yang diartikan sebagai strategi itu sebagai suatu cara atau alat yang digunakan jenderal untuk mencapai sasaran yang dituju, yaitu menaklukkan musuhnya atau memenangkan pertarungan. Seiring berjalannya waktu, konsep strategi ini mulai dikembangkan ya, tidak hanya di dalam lingkupan militer saja, namun juga merambah meliputi berbagai kegiatan bidang bisnis lainnya gitu ya. Kemudian muncullah banyak definisi-definisi strategi yang dikemukakan oleh para ahli dari berbagai sumber buku karya mereka masing-masing yang pada intinya sebenarnya memiliki banyak kesamaan, yaitu berhubungan dengan tujuan jangka panjang. Ini menyiratkan bahwa penentuan dan perumusan kebijakan dan strategi itu ada di tangan para owner bisnis atau para manajemen eksekutif organisasi gitu ya. Karena tujuan jangka panjang ini erat kaitannya dengan komitmen terhadap keputusan besar organisasi yang sangat menentukan sukses atau tidaknya perusahaan itu dalam menjalankan bisnisnya di lingkungan yang kompetitif. Kesamaan pemikiran para ahli berikutnya itu adalah strategi berhubungan dengan visi misi perusahaan. Nah, ini penekanannya pada perusahaan macam apa yang akan dijalankan, bergerak di bidang apa, dan what should it be. Bagaimana seharusnya keputusan strategik itu dibuat bisa bersaing dengan para pesaing bisnisnya gitu ya. Nah, tentunya dalam hal persaingan, perusahaan ini harus mampu menciptakan keunggulan kompetitifnya dengan dukungan alokasi sumber daya yang tepat. Namun, jika kita melihat kondisi persaingan usaha di industri manapun sekarang ini bisa dikatakan semakin ketat, belum lagi ditambah dengan hambatan dari sisi regulasinya dan juga kondisi struktur pasar atau juga kondisi kebutuhan pasokan barang gitu ya. Sudah pasti hal ini bisa menimbulkan akan banyak konsekuensi dan juga tuntutan terhadap perusahaan seiring meningkatnya juga perkembangan teknologi, terutama teknologi digital dan juga online ya, yang bisa membuat para pelaku bisnis ini semakin berlomba untuk meraup atau memperluas pangsa pasarnya melalui strategi marketingnya ya, baik secara global maupun lokal. Oleh karena itu, para pemimpin perusahaan ini ataupun para manajer seharusnya ya diharapkan bisa melakukan lebih dari sekedar penetapan strategi jangka panjang dan berharap hasil yang terbaik yang bisa diperoleh. Namun mereka ini sebaiknya lebih proaktif, kreatif, dan inovatif untuk bisa mengantisipasi segala perubahan pada lingkungan bisnis, baik itu lingkungan makro maupun lingkungan industri ya. Continuous improvement juga harus terus mereka lakukan, atau bahkan bila perlu mereka bisa saja melakukan transformasi strategi yang mendasar gitu ya. Nah, dalam konteks inilah definisi manajemen strategik itu diperlukan ya, yang menurut Des and Lamkin dari bukunya berjudul Creating Competitive Advantage tahun 2003 menyatakan bahwa ada dua elemen utama yang menjadi jantungnya manajemen strategik ya, yaitu yang pertama, manajemen strategik ini memerlukan 3 proses yang berkelanjutan, yaitu analisis, keputusan, dan aksi. Untuk proses analisis ya, ini dititik beratkan pada analisa hierarki tujuan strategik ya, dimulai dari analisa visi, kemudian turun ke misi, barulah kemudian analisa terhadap sasaran strategik ya. Nah, kegiatan analisa ini juga dilakukan terhadap lingkungan internal dan juga eksternal perusahaan. Oke, lalu masuk ke proses yang kedua, yaitu keputusan. Untuk menjawab dua pertanyaan dasar ini, di industri mana perusahaan itu sebaiknya bersaing dan bagaimana seharusnya perusahaan itu berkompetitif di dalam industri tersebut ya. Kemudian masuk ke proses yang terakhir, yaitu aksi,
Ya, disinilah perusahaan mulai mengimplementasikan strateginya. Nah, agar strategi ini bisa dijalankan sesuai dengan yang diharapkan, maka sangat dibutuhkanlah seorang pemimpin yang bisa mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan, termasuk juga mampu mendesain organisasi yang selaras dengan strategi organisasi yang dikejar atau yang telah ditetapkan. Oke, berikutnya yang menjadi inti manajemen strategik yang kedua adalah bagaimana perusahaan ini memiliki keunggulan kompetitif di pasar yang bukan hanya unik dan bernilai, tetapi juga sulit ditiru oleh para pesaingnya sehingga kinerjanya bisa mengungguli perusahaan yang lain. Untuk mengungguli perusahaan lain, maka ada dua pertanyaan besar yang harus dijawab ya. Yang pertama, bagaimana harusnya perusahaan itu bersaing untuk bisa menciptakan keunggulan kompetitifnya di pasar. Yang kedua, bagaimana caranya perusahaan itu bisa mempertahankan keunggulan kompetitifnya agar berkesinambungan, jadi bukan hanya bersifat temporer. Dari semua keterangan yang telah saya sampaikan tadi, maka kita bisa simpulkan bahwa konsep manajemen strategik ini selalu dikaitkan hubungannya dengan lingkungan bisnis, manajemen, strategi, dan juga visi ya. Nah, keempat komponen besar manajemen strategik ini lainnya juga akan menjadi kompetensi berikutnya untuk teman-teman pahami gitu ya. Termasuk juga banyaknya mazhab yang dilahirkan dari keempat komponen tersebut. Kemudian capaian berikutnya diharapkan teman-teman bisa kuasai 3 tingkatan strategi ya, dimulai dari tingkatan pertama yaitu strategi corporate. Nah, ini biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan terdiversifikasi dengan ragam banyak usaha atau dia memiliki lebih dari satu core bisnis ya. Kemudian masuk ke strategi tingkat bisnis unit. Nah, ini diterapkan di satu unit usaha strategi untuk bersaing merebut pangsa pasar gitu ya. Nah, strategi yang ada di bisnis unit tadi itu diuraikan ke strategi tingkat manajemen fungsional ya, atau strategi per departemen gitu ya, agar lebih konkret dan terukur. Selain itu, teman-teman juga perlu mengetahui bagaimana ilmu strategik ini yang pada mulanya hanya bersinggungan dengan manajemen finance dalam dimensi waktu yang pendek, hingga berevolusi menjadi disiplin ilmu tersendiri yang melibatkan banyak elemen manajemen fungsional dalam cakupan waktu yang lebih panjang. Teman-teman juga perlu mengetahui bagaimana praktik manajemen strategik ini sangat membutuhkan yang namanya analisa lingkungan bisnis ya. Karena analisa ini sangat berperan penting untuk menentukan keberhasilan kinerja suatu perusahaan. Seperti kita ketahui, perubahan lingkungan bisnis itu akan terus terjadi dengan penuh ketidakpastian yang bervariasi. Maka untuk itu perusahaan perlu untuk membangun kepekaan melalui pendekatan sebuah metode atau teknik analisis untuk cepat secara dini bisa mendeteksi perubahan lingkungan bisnis. Di samping itu, manajemen juga perlu menyiapkan pilihan strategi antisipasi dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis tersebut ya, dengan mempertimbangkan resikonya seperti apa yang akan dihadapi dan juga kemungkinan hasil yang akan diperoleh. Analisis lingkungan yang dimaksud di sini adalah meliputi analisis lingkungan eksternal, yaitu terkait dengan variabel-variabel di luar perusahaan yang terdiri dari analisis lingkungan industri dan juga analisis lingkungan bisnis makro seperti ekonomi, politik, sosial budaya, ekologi, hukum, dan teknologi gitu ya. Nah, kemudian baru kita masuk ke analisis lingkungan internal perusahaan. Nah, untuk analisis lingkungan industri dan internal perusahaan ini akan dijelaskan nantinya lebih detail di modul-modul sesi berikutnya, oke? Baiklah, demikian penjelasan materi dari saya mengenai konsep manajemen strategik yang menurut saya ini ilmu sangat penting untuk dipelajari ya, karena amat bermanfaat bagi para manajer di semua tingkat perusahaan untuk bisa membantu mereka dalam menyusun perencanaan dan juga pengimplementasian strategi untuk menentukan kesuksesan organisasi. Teman-teman, kembali saya ingatkan untuk mengerjakan tes sumatif berupa kuis, dan kalau bisa juga teman-teman aktif dalam memberikan komentar, tanggapan ataupun sanggahan ya yang berkenaan dengan pertanyaan diskusi yang telah disediakan ya. Ini sebagai bentuk evaluasi saya untuk mengukur seberapa kemampuan pemahaman teman-teman setelah mempelajari topik di minggu pertama ini melalui berbagai referensi yang teman-teman gunakan. Oke, karena keikutsertaan Anda secara aktif di dalam diskusi maupun mengerjakan tugas akan menentukan nilai akhir tuton Anda nantinya. Oh ya, satu lagi teman-teman, dalam menanggapi diskusi jangan lupa menyertakan sumber rujukan yang Anda ambil ya, dan sebisa mungkin gunakan susunan kalimat atau kata-kata saudara sendiri yang berbasiskan pada sumber referensi yang Anda jadikan acuan Anda
dalam berpendapat ataupun berargumen. So, no plagiarism, oke? Ya, karena akan berpengaruh terhadap nilai diskusi Anda nantinya. Ya, sekian dulu dari saya. Semangat selalu, selamat mengikuti mata kuliah ini, dan sehat selalu buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.